Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah teori graf dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Galih Mansyah. Lalu ada Ida Nurziza, Nunung Setiani, Rina Yu Agustina, Heni Masufah, dan Azza Nur Sofia. Pada gambar adalah jembatan Königsberg. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Königsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan teori graf di kota Königsberg, yang di bawahnya terdapat sungai Bregal yang mengalir dan bercabang menjadi 2 buah anak sungai, dan memiliki 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Masalah jembatan Königsberg adalah apakah mungkin melalui ke-7 buah jembatan itu masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula. Kemudian pada tahun 1736 muncullah teori graf melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Kurang lebih 100 tahun setelah lahirnya tulisan Euler tersebut, tidak ada perkembangan yang berarti berkenaan dengan teori graf. Kemudian, pada tahun 1847, G.R. Kirchhoff berhasil mengembangkan teori pohon atau theory of trees yang digunakan dalam persoalan jaringan listrik. 10 tahun kemudian, A. Cauchy juga menggunakan konsep pohon untuk menjelaskan permasalahan kimia, yaitu hidrokarbon. Pada masa Kirchhoff dan Cauchy juga telah lahir 2 hal penting dalam teori graf. Salah satunya berkenaan dengan konjektur 4 warna yang menyatakan bahwa untuk mewarnai sebuah atlas cukup dengan menggunakan 4 macam warna. Sedemikian hingga tiap negara yang berbatasan akan memiliki warna yang berbeda. Para ahli teori graf berkeyakinan bahwa orang yang pertama kali mengemukakan masalah 4 warna adalah A. F. Mobius, sekitar tahun 1790 sampai dengan 1868, dalam salah satu kuliahnya di tahun 1840. 10 tahun kemudian, A. De Morgan, yaitu sekitar tahun 1806 sampai dengan 1871, kembali membahas masalah ini bersama ahli-ahli matematika lainnya di kota London. Dengan demikian, tulisan De Morgan dianggap sebagai referensi pertama berkenaan dengan masalah 4 warna. Masalah 4 warna ini menjadi sangat terkenal setelah Cayley mempublikasikannya pada tahun 1879 dalam Proceedings of the Royal Geographic Society volume pertama. Selanjutnya, ada hal yang penting juga untuk kita bicarakan sehubungan dengan perkembangan teori graf. Apa itu? Yaitu sesuai yang sudah dikemukakan oleh Sir W.R. Hamilton semasa hidupnya 1805 sampai 1865, di mana pada tahun 1859 beliau berhasil menemukan suatu permainan yang kemudian dijualnya ke sebuah pabrik mainan yang berada di Dublin. Nah, permainan ini terbuat dari kayu berbentuk dodekahedron beraturan, yaitu berupa sebuah polihedron dengan 12 muka dan 20 pojok, di mana setiap muka berbentuk sebuah pentagon beraturan dan tiap pojoknya dibentuk oleh 3 sisi yang berbeda. Tiap pojok dari dodekahedron ini dipasangkan dengan sebuah kota terkenal seperti London, New York, Paris, dan kota-kota terkenal lainnya. Masalah dalam permainan ini adalah di mana kita diminta untuk mencari suatu rute melalui sisi-sisi dari dodekahedron, sehingga
tiap kota dari 20 kota yang ada dapat dilalui tepat 1 kali. Walaupun saat ini masalah tersebut dapat kita kategorikan mudah, akan tetapi pada masa itu tak ada seorang pun yang dapat menemukan syarat perlu dan cukup dari eksistensi rute yang akan dicari. Kurang lebih setengah abad setelah masa Hamilton, aktivitas dalam bidang teori graf dapat dikatakan relatif kecil. Kegiatan tersebut muncul kembali dipelopori oleh De Koninck pada tahun 1920-an. Koninck berupaya mengumpulkan hasil-hasil pemikiran para ahli matematika tentang teori graf, termasuk juga hasil pemikirannya sendiri. Kemudian hasil pemikiran tersebut dikemas dalam bentuk buku dan diterbitkan pada tahun 1936. Buku tersebut dianggap sebagai buku pertama tentang teori graf. 30 tahun terakhir ini merupakan periode yang sangat intensif dalam aktivitas pengembangan teori graf, baik itu murni maupun terapan. Sejumlah penelitian telah dilakukan, ribuan artikel pun telah diterbitkan, dan lusinan buku telah banyak ditulis. Di antara orang terkenal yang banyak berkecimpung dalam bidang ini adalah Claude Burge, Øystein R., Paul Erdős, William Q. T., dan Frank Hariri. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight.